senior yang diberkati Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Pendeta Lina dari GKI Perniagaan sangat bersuka cita dan bersyukur dapat kembali menyapa sahabat senior di tahun yang baru, di tahun 2026 ini dalam acara Jendela Hati. Kiranya di tahun baru ini sahabat senior dimanapun berada selalu diberkati dengan kesehatan bersama-sama dengan keluarga. Dan saat ini renungan kita pada tanggal 5 Januari 2026 ini ditulis oleh Ibu Yesi Sutama dengan judul Kuasa untuk Menolong. Yang dilandaskan pada pembacaan kitab Mazmur pasal yang ke-72. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur karena kami senantiasa mengalami pertolongan dari Tuhan. Tapi kami rindu kami bukan hanya menikmati pertolongan demi pertolongan dari Tuhan. Kami rindu kami juga bisa dipakai untuk bisa menolong sesama kami yang membutuhkan. Karena itu kami memohon kiranya Engkau memberkati kami dengan firman-Mu. Supaya kami tahu bagaimana dalam hidup kami juga bisa dipakai Tuhan menjadi berkat, menjadi sebuah pertolongan bagi sesama kami. Berkata-kata dan berbicaralah Tuhan, karena kami semua siap untuk mendengar. Amin. Sahabat senior, nats yang akan menjadi pusat permenungan kita hari ini adalah Mazmur 72 ayat yang ke-13. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Ia sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia menyelamatkan nyawa orang miskin. Sahabat senior, Chuck Finney, pendiri Duty Free Shoppers Group, jaringan toko bebas pajak yang sangat sukses. Ia adalah salah seorang miliarder yang paling dermawan dalam sejarah. Ia menjadi tokoh panutan dan inspirasi dalam dunia filantropi. Finney mempunyai prinsip giving while living. Baginya kekayaan harus digunakan untuk membantu orang lain saat masih hidup, bukan setelah meninggal. Ia tidak ingin menumpuk kekayaan tanpa tujuan. Karena itu ia mendonasikan semua hartanya sebelum ia meninggal. Mazmur 72 adalah doa untuk seorang raja yang memerintah dengan keadilan dan belas kasihan. Ia melindungi orang miskin yang tertindas dan mereka yang membutuhkan. Ini menggambarkan bagaimana seorang yang berkuasa menggunakan kekuasaannya untuk menegakkan kebaikan dan menolong sesama. Sahabat senior, hidup bukan hanya tentang pencapaian pribadi, melainkan bagaimana kita menggunakan waktu, pengalaman, kuasa, dan harta benda yang telah diberikan Tuhan untuk menolong sesama kita. Pada masa tua ini, mungkin kita masih memiliki kuasa dalam hal-hal tertentu, entah itu dalam komunitas atau dunia profesional. Biarlah itu menjadi sarana bagi kita untuk melakukan kebaikan dan menolong orang-orang lemah yang membutuhkan pertolongan. Arti hidup kita tidak diukur dari harta atau kuasa yang kita miliki, melainkan dari bagaimana kita menggunakan harta dan kuasa itu untuk mendatangkan kebaikan. Mari kita kembali berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih karena Engkau memberkati kami dengan harta, dengan kuasa, dengan kesempatan-kesempatan yang baik sejak masa muda kami untuk bekerja dan berkarya. Dan lewat semuanya itu Engkau boleh memberkati kami dan memakai kami. Kami rindu Tuhan bahwa apa yang kami punya tidak hanya kami tumpuk bagi diri kami sendiri. Tapi lebih dari itu Tuhan dapat kami gunakan untuk mendatangkan kebaikan bagi banyak orang. Sehingga bukan setiap kami saja
yang mengecap kebaikan Tuhan, tapi juga orang-orang lain yang ada di luar kami. Mereka juga bisa mengecap kebaikan Tuhan lewat apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Tolong kami hari ini, jumpakan kami dengan orang yang memerlukan pertolongan dan berikan kepada kami kekuatan yang cukup untuk melakukan apa yang Tuhan mau kami lakukan hari ini. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat senior, demikianlah renungan kita hari ini. Jangan lupa untuk mensubscribe, memberi tanda like, dan membagikan renungan ini kepada sahabat-sahabat yang lain. Tuhan memberkati setiap kita.